sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Makasih, Mbak Tri, Erwina. Bagi pekerja yang terpilih akan mendapatkan bonus dan gaji 3 kali lipat. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Pangelo. Semua tuh nggak ada kamu di sini. Saatnya untuk membayar utang keluarga. Dari Visinema sendiri pasti kita berusaha terus-menerus menyajikan film-film yang berbeda, nggak cuma film keluarga, nggak cuma film komedi, nggak cuma film action. Kita berusaha memberikan tontonan yang beragam ke penonton Indonesia. Specifically kenapa akhirnya aku terlibat di salah satu film horor Utang Nyawa itu sendiri, karena akhirnya aku menemukan sebuah cerita dari thread Twitter Angginun. Waktu itu kita setelah bekerja bareng Gaspar, dan ternyata horornya lebih dari itu gitu. Bahwa ada keterikatan aku mengenai mitos bahwa setiap pabrik adalah yang mempunyai sesuatu, ada nih kecelakaan kecil, ada nih kecelakaan ini yang harus diganti orangnya, dia tuh hiring terus per bulan gitu. Dan mengetahui bahwa yang bekerja di pabrik itu pasti kebanyakan terpaksa, kebanyakan mungkin itu opsi terakhir mereka. Itu yang membuat aku, ini lebih daripada sekedar film horor gitu. Itu sih, dan bertemu dengan Billy pada saat itu kita coba memasukkan segala cara elemen-elemen yang lebih lengkap di dalam film horor-horor di Visinema daripada sebelum-sebelumnya. Seperti mungkin sedikit di teasing, di depan teasernya ada lagu yang memang mungkin itu bagi aku lagu itu penting dalam sebuah film untuk menyampaikan sebuah narasi gitu. Mungkin teman-teman bisa tahu itu soundtrack dari lagu apa. Bisa nebak ya pasti ya teman-teman di sini ya. Dan itu yang ngebuat aku bahwa di sini nggak cuma tentang orang ditakut-takutin hantu, tapi ada elemen batiknya, ada elemen keluarganya, ada melihat dari kacamata orang yang mempunyai hutang. Itu yang membuat aku ini lebih daripada sebuah film horor. Pada saat kita ngobrol sama Angginun, itu memang kita baru hanya mempunyai satu elemen, yaitu cermin yang menjadi pusat dari satu thread itu gitu. Dan masalah hutang, masalah mencari uang gitu, kita udah tahu bahwa layer audiensnya layer karakternya mau kemana, elemen cermin kenapa dipilih kita udah tahu. Tapi pada saat dari tulisan menjadi sebuah film yang lebih harus menawarkan lebih terus kepada penontonnya, itu yang dijadikan bahan diskusi kita pada saat kreatif gitu. Apa aja sih elemen yang mau dibahas, apa aja sih yang mungkin, karena kalau kita fokus ke hanya elemen ini, tidak ada sesuatu yang baru. Apalagi untuk membaca threadnya lalu menonton, ya udah ini sama plek-plek gitu. Jadi pada saat pengembangan itulah yang pengen kita tawarkan kepada penonton. Kalau menurut kalian threadnya sudah bagus, ini akan jauh lebih bagus lagi. Lalu kayaknya setelah Gaspar, benar-benar setelah Gaspar. Lalu kalau konsultasi sama seperti IP aku lainnya, aku sangat menghargai seorang kreator gitu, dari yang di depan sini kreator semua ataupun yang kita adaptasi. Pasti nanti di press selanjutnya semoga Mas Angginun kosong. Jadi dipastikan tolong Novi jadwalnya Mas Angginun. Pasti kita konsultasi karena materi yang dibuat itu core-nya ada di dia gitu. Semua skrip dia baca, dia memberi masukan, bahkan
Dari materi pertama kita announce judul yang batik zoom in, itu dia udah tahu duluan. Jadi memang aku membiasakan bahwa IP ownernya kita kirimin semua materinya terlebih dahulu. Jadi teaser ini juga dia udah lihat dari sebelumnya gitu. Oke, selamat siang semua. Jadi ini film pertama saya yang mengangkat tentang batik. Jadi salah satu kenapa juga saya menarik nih ceritanya. Pertama saya baca threadnya dulu, seru, asik, dan mau dibuat film panjangnya. First in Mind itu jangan sampai nanti kengerian ini nih nggak nyampe nih di filmnya. Jadi saya punya tanggung jawab, ini harus lebih universe-nya harus di-expand dengan baik gitu, dengan cerita yang lebih lengkap dan menarik. Kemudian ini pertama kalinya ada unsur batik di sini. Saya memang saya sendiri merasa kalau batik ini apa yang horor aku bisa bikin apa ya yang horor tentang batik. Di sini aku riset sampai dengan penata artistik. Waktu itu aku lupa daerah mana, ke pengrajin batik di Jawa itu tentang apa sih cara membuat batik cetak itu seperti apa. Kemudian aku juga riset filosofi batik itu, kenapa ada coraknya seperti ini, maknanya apa, dan essentially batik itu bagaimana dibuat gitu. Dan ditampilkan di film juga mungkin mengajak orang-orang juga untuk bukannya lupa ya, tapi ya sekedar mengingatkan lagi kita punya satu tradisi budaya yaitu batik yang memang harus dilestarikan dan juga bisa menjadi sesuatu bagian dari budaya pop yaitu film horor. Dan di sini riset karena saya bilang ke para produser juga, kita harus bikin batik kita sendiri gitu. Jadi untuk menghormati batik-batik yang udah ada, kan batik macam-macam ya, daripada kita mengadaptasi dan takutnya menjadikan jelek image batik itu, ya udah kita bikin our own batik aja gitu. Jadi kita dengan dengan para pembuat batik juga kita mendesain sendiri batiknya, dan tentunya elemen-elemen yang membuat akhirnya teman-teman bisa lihat gimana tuh batiknya, bisa lihat di kain batiknya itu secara organik memang kita ciptakan sendiri gitu. Dan prosesnya sangat menarik sekali gitu. Dan nanti ada kejutan sebenarnya di balik pembuatan batik versi Gemah Ripah gitu. Kalau bikin film horor tuh bagaimana kita mendesain hantunya kayak gimana sih gitu, entitas hantu, demit, makhluk halusnya seperti apa. Dan kebetulan saya sendiri lumayan punya banyak teman-teman yang bisa gitu ya, yang bisa, dan saya juga lumayan bisa. Jadi pada saat proses pencarian lokasi itu saya kan pergi ke berbagai macam lokasi pabrik ya untuk sebagai set ini. Di situ banyak sekali lokasi-lokasi dan juga yang tak terlihat itu, dan bentuknya juga macam-macam. Selain itu juga pengalaman saya juga exploring ke tempat-tempat angker untuk konten YouTube saya juga itu banyak macam. Jadi saya sebenarnya tinggal pilih sih yang mana yang mau saya angkat ke layar lebar gitu. Hingga satu hari orang lokasi saya itu datang dengan lokasi yang kita gunakan di sini. Dan anehnya ini sebenarnya dari dulu saya pengen banget pergi ke tempat ini, tapi emang belum kesampaian gitu. Jadi pada saat ditawarkan lokasi ini, ini gue tahu nih, gue pengen banget dari dulu pengen syuting di sini gitu. Akhirnya bener, langsung kita scouting ke sana untuk lihat, dan begitu kita sampai sana saya lihat, this is it. Ini lokasi yang udah pasti cocok banget gitu. Setelah itu memang untuk mendukung kengeriannya sebenarnya udah ngeri sih di sana waktu aku di sana siang hari, malam hari seperti apa. Dan lebih ngeri lagi, ternyata pabrik ini tuh kata si penjaganya emang punya dark history gitu, punya masa lalu yang kelam, dan itu bagian dari perjalanan sejarah Indonesia juga gitu. Dan setelah itu ada cerita-ceritanya, mungkin sekarang aku belum bisa spill, tapi memang itu menambah kesereman dan keseruan pada saat kita melakukan syuting di pabrik yang emang nyatanya agak beda ini gitu.
Bagaimana caranya me-expand Alimedia seperti adaptasi ya. Tapi sebenarnya dari saya sendiri, pertama saya harus benar-benar ngerasain dulu enjoy-nya membaca thread-nya itu apa. Hal apa yang paling seru dari thread itu, dan pada saat proses pengalihan media itu jangan sampai hal tersebut hilang gitu. Nah dari situ secara konsisten saya menerapkan ke proses skenarionya bersama dengan penulis dan juga tim di Visinema, tim kreatifnya juga. Pengembangan dari thread itu kira-kira dunianya, universe-nya akan dikembangkan seperti apa ya. Artinya saya harus membangun Gemah Ripah tuh apa yang mereka lakukan dengan para pekerjanya yang dijadikan tumbal, bagaimana mereka menjadikan tumbal, diapain jadikan tumbal, hubungannya dengan pembuatan batiknya apa, kemudian ada tokoh-tokoh yang harus kembali muncul di filmnya bagaimana. Jadi itu semua connecting dots dan juga universe-nya lebih lebar lagi gitu, dengan harapan bahwa penonton bisa melihat dunianya Gemah Ripah dan tumbal menumbalnya ini sangat kompleks gitu. Jadi saya memastikan bahwa yaitu enjoyment pada saat kita baca thread-nya itu nggak berkurang seperti itu. Tentunya ada unsur tumbal, ada unsur tumbal pabrik, kemudian juga ada kain batik, kemudian ada ritual tadi gitu. Nah di sini gimana caranya mengemas itu semua itu terkoneksi satu dengan yang lain, dengan apa yang kita memiliki di budaya Indonesia. Jadi memang arahan filmnya itu enggak terlalu mengacu ke Jawa aja atau terlalu mengacu kemana. Jadi sebenarnya cukup saya cari bikin ritual yang cukup universal, yang memang secara artistik juga lumayan eklektik lah, campur-campur dengan budaya Indonesia yang lain gitu. Dan juga di sini maka itu nanti ada tari-tariannya juga, kemudian juga batik yang tidak mengarah ke daerah tertentu karena kita bikin sendiri. Dan juga di sini kenapa sih tumbal gitu ya? Kenapa tumbal proyek? Tumbal proyek menurut saya itu sesuatu yang tumbal proyek atau pabrik ya. Itu sesuatu yang menarik sih, yang semua orang ketika dengar tumbal pabrik, apa sih gitu kan. Wah, orang jadi penasaran dengan tumbal pabrik, dan memang banyak juga cerita-cerita di pabrik-pabrik yang memang katanya itu melakukan tumbal pabrik itu gitu. Dan dari sanalah saya pengen mengangkat kembali, oke, ini seru nih kalau tumbal pabriknya ditambahin di cerita. Mungkin di threadnya nggak ada tumbal pabriknya, tapi di Hutang Nyawa ada tumbal pabriknya. Jadi proses bagaimana kita ngelihat juga kondisi apa yang menarik di pasar dan works itu bisa kita formulasikan masuk ke dalam filmnya gitu, dengan base dari threadnya gitu. Ada filosofi cerita dan mengapa bentuknya seperti itu, dan itu relate dengan core cerita dari Hutang Nyawa, itu pasti. Terus yang kedua, berapa lama pembuatannya itu kita dari menentukan coraknya seperti apa, bagaimana cara pembuatannya, dan juga kita kirim ke pabrik batiknya untuk diperbanyak, dan juga bikin cetakannya itu seperti apa, dan dicoba udah sesempurna seperti yang kita ini sekitar 2 bulan untuk sampai akhirnya finalnya desainnya seperti ini. Tapi menuju itu kita brainstorm nih, begini, jangan ini begini, ini lebih simboliknya, ini begini gitu. Jadi sekitar 2 bulan sampai akhirnya kita produce untuk properti film ini. Kalau hal unik dan menarik, ini tuh film pertama aku yang jadi buruh. Itu satu. Yang kedua, jadi seorang ibu, ini kayaknya film pertamaku yang tayang. Bagaimana anak yang bentuknya seperti ini harus dekat bersama anak kecil tuh jujur
susah-susah gampang karena aku lumayan tipe orang yang nggak bisa, love language-nya tuh bukan yang meluk, bukan yang baik-baik gitu. Aku tuh tipe orang yang sama anak kecil tuh emang udah tegas gitu. Nah tapi yang lucunya karakter anakku ini yang diperanin sama Krisna sangat-sangat pintar, umur 6 tahun sampai 7 tahun tapi baca skrip sendiri. Terus juga dia bisa banyak tahu yang mungkin menurutku umur segitu belum tahu gitu. Jadi ketika pendalaman sama karakter anakku sendiri itu juga tiba-tiba kok nyaman nih jadi ibu. Cie. Ya gitu, Iya. gitu. Tapi yang lucunya anak itu juga lumayan pas di lokasi syuting takut tapi sayang sama aku gitu. Dan keunikan lagi mungkin aku punya banyak banget pengalaman baru di sini. Salah satunya mungkin mengenal batik cetak, terus juga bagaimana kehidupan di pabrik, terus juga salah satunya bagaimana aku harus mempertahankan emosi, continuity yang ada di film ini gitu. Karena jujur karakter Erwina mungkin salah satu karakter yang sangat berat buat aku gitu untuk mainin karakter ini, dimana aku harus konsisten dari A ke B terus harus balik ke A gitu. Dan aku nggak bisa terlalu spill banyak, tapi itulah emosi-emosinya Erwina, terus dengan segala permasalahan, mungkin hutang keluarganya, mungkin juga kalau aku sih selalu bercandanya sama anak Visinema, aku ini Kaluna versi horor. Produsernya juga sama ya. Iya, betul. Jadi mungkin dia bikin horornya kali ya gitu. Tapi ini versi horornya ada Taskia. Versi horornya gitu. Dan aku ngerasa pun di sini aku bermain sangat enjoy. Ya. Gak hanya dengan partner main, tapi aku sangat dibantu dengan seluruh kru yang ada di sini untuk menjaga kewarasan aku selama di lokasi syuting. Aku pertama kali sama Rachel, ini aku ketemu sama Kak Mike waktu aku masih SMP apa SD gitu. Itu juga aku belum di industri. Aku samakan ini kedua kalinya. 2 kali, iya. Aku sama Mbak Mian tuh kita cuma kenal hai Yes. tapi nah itu mungkin karena kita sesama Capricorn ya. Jadi kita langsung cus gitu. Maksudnya. Tapi aku happy banget ngeliat Ama yang sekarang tuh sangat happy ya gitu. Tapi nanti coba lihat di filmnya ya gitu. Lihat ya, Happy apa? juga kok. Yati Surahman, gimana sih Bu caranya buat masuk ke dalam sebuah karakter lalu bisa keluar lagi dari karakter tersebut tanpa kita tuh terperangkap dalam karakter itu gitu. Apalagi kebanyakan karakterku adalah karakter-karakter yang bermainnya di film horor gitu, depresi, terus juga ketakutan dan lain-lain gitu. Nah yang selalu aku lakukan adalah yaitu mungkin memang ritualku aja kali ya. Aku selalu megang skripnya, aku Al-Fatihah, lalu aku ya Allah tolong jadikan aku seorang Erwina ketika aku selesai dari project ini, maka lepaskanlah jiwanya dari tubuhku. Nyawa karena hutang, berhubungan dengan Hutang nyawa soalnya. Nah itu tuh dan setiap kalau misalkan memang ada yang ngikutin Instagramku juga, setiap aku selesai dari sebuah project aku pasti akan berterima kasih sama karakter yang pernah aku mainkan gitu. Sama seperti tadi yang kan bilang, aku tuh percaya di mana karakter yang milih aktornya gitu, bukan kita mau maksa sampai seperti apapun, itu akan malah nggak jadi gitu, dan malah itu memaksakan gitu. Dan menurutku karakter Erwina ini nih ya itu yang aku bilang sangat-sangat berat juga dan sulit untuk dimainkan gitu. Tapi aku sangat bersyukur walaupun pas lagi baca skripnya jujur kapan gue liburnya ya gitu, kayak oh cuma lorong oke gitu. Tapi aku pikir badanku akan capek, aku akan bosen di lokasi, aku pengen minta pulang gitu. Tapi aku malah betah banget karena bantuan dari tidak hanya dari partner main, tapi juga seluruh kru, the producer, terus juga director yang bikin gue tuh nggak sesusah itu untuk mendapatkan karakternya gitu. Dan
banyak banget kenangan di film ini sih gitu. Aku maksudnya ini adalah kali kedua aku bekerja sama bersama Visinema dan selalu mempunyai memori yang baik bersama Visinema gitu. Jadi Awang itu adalah seorang pekerja pabrik dari sebuah desa yang sangat terpencil. Terus dia motifnya ya karena pengen membahagiakan keluarga ya, pengen kayaknya relate sih ya sama banyak di Indonesia itu kan ya kalau sebagian besar orang tua masih melihat anak itu sebagai investasi gitu. Jadi kalau lu dari kecil dirawat, kalau udah dewasa harus bisa ganti ya balik modal gitu ya. Jadi gitu, jadi Awang ini pekerja pabrik yang mencoba untuk mencari rezeki untuk keluarganya di sebuah pabrik batik itu. Dan aku ditanya juga kenapa ini? Ya. Kenapa tertarik tokoh Awang? Karena Awang ini waktu baca skripnya tuh kayak wah ini menarik banget nih. Tantangannya secara teknis banyak gitu, terus waktu ngobrol sama Mas Billy juga dijelasin karakter Awang nih, aku pengennya gini jadi kayak banyak menurutku sebagai pemain gitu banyak tantangan yang bisa aku explore untuk memerankan karakter Awang. Cuman tantangannya secara spesifik apa aku masih belum bisa cerita gitu, nanti takutnya spoiler. Ya, jadi waktu itu ada salah satu adegan yang harus Awang lakukan. Terus Mas Billy nih gimana nih nanti secara teknis ya kamu coba explore aja gitu. Dan kebetulan memang aku lumayan sangat passionate sama olah tubuh kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk mempresentasikan adegan itu dengan eksplorasi tubuh yang kita sebut sebagai freestyle. Terkadang kita sebagai aktor ya kita nggak akan pernah tahu peran-peran seperti apa yang bakal datang untuk kita mainkan. So apalagi kalau di Indonesia ini kan persiapan terkadang lumayan cepat ya. Dan melihat skrip hutang nyawa karakter Awang dengan dunia semacam itu, sebenarnya itu dunia yang cukup dekat sama aku. Ayahku bekerja sebagai buruh bangunan, sepupu aku kerja di pabrik sepatu. Terus banyak cerita-cerita dari orang-orang di sekitar aku tentang pekerjaannya. Sebenarnya itu yang aku ambil, karena terkadang tuh kita nggak harus mengalami langsung untuk belajar sebuah pelajaran dari orang lain, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang gitu. Jadi aku dulu juga pernah ngajar batik selama 6 bulan di Bandung waktu itu. So kayak segala sesuatu orang-orang di sekitar aku, pengalaman hidup aku itu kayak membawa aku pada karakter Awang secara nggak aku sadarin sebenarnya. Jadi aku percaya bahwa setiap karakter pasti akan menemukan aktornya sendiri untuk dimainkan gitu sih. Jadi tapi untuk pertanyaan tadi, untuk spesifik apakah aku ada research spesifik ke pabrik, enggak. Karena memang aku merasa ini dunia yang sangat dekat untuk aku. Dan ya terkait dengan persiapan sih ya, waktu itu memang persiapannya lumayan harus mengejar ke hal-hal yang lain. So kita fokus kepada prioritas untuk apa yang perlu saat itu. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya, jadi aku di sini berperan sebagai Tri. Salah satu kenapa aku tertarik sama peran ini karena kurang lebih aku merasa bisa memahami layer-layer perasaannya Tri, karena Tri itu di sini dia tuh tulang punggung keluarga. Dia harus menghidupi adik-adiknya, dan kayaknya sebagian besar yang bekerja di pabrik tuh kayak gitu. Cuma aku tuh pengen bener-bener ngerasain karakter yang dari beda dunia dengan diri aku gitu. Walaupun ada kesamaan dalam karakter Tri sama diri aku sendiri sih. Dan selain itu, aku sendiri belum pernah terlibat di film horor. Ini tuh film horor pertama aku pengen tahu prosesnya kayak gimana. Pertama kali melakukan hal-hal yang baru. Biasa ke pabrik skincare, ke pabriknya pabrik ini batik ya. Batik, workshop batik, cap batik, terus pakai seling dan segala macam. Jadi
sangat-sangat menyenangkan dan agak encok aja sedikit gitu. Jadi ya part kayak aku sama Tri itu sama-sama anak sulung yang harus menghidupi keluarga. Jadi obsesi untuk bekerja untuk keluarga dan beban yang yang dirasain Tri itu secara nggak langsung tuh ada juga lah di aku gitu. Jadi aku jadi curhat ya. Kayak ya aku nyari tahu karena kan aku belum pernah jadi buruh pabrik sebelumnya. Jadi jadi aku nyari tahu kayak gimana sih cara buruh pabrik tuh kerjanya tuh gimana dari awal pergi pulang atau yang nginep di mes, yang kayak gitu-gitu, sama ya kayak gimana cara berteman orang-orang yang kerja di pabrik sih kayak gitu. Kakek ini kan ratu horor ya, Princess horor. Jadi pas pertama aku Gua nggak sentil lu, di foto biar bagus. Perhatian banget tuh, bentuk perhatiannya luar biasa. perhatiannya horor. Dia takut soalnya gue suka nyentil dia kan. Dia udah gitu duluan. Itu trauma tau. Terus Rachel? Iya, jadi pas pertama reading tuh emang karena aku ngerasa aku anak baru di depan semua senior ini, aku ada ngomong kayak mohon dibantu ya Kaki ya, bantuin ya kalau misalnya jelek kasih tahu gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Dan selama di tempat syuting juga banyak hal-hal yang kayak aku tuh nggak terbiasa syuting kan sebenarnya. Jadi ada beberapa emosi yang aku ngerasa aduh kayak kok kurang ya gitu. Kadang-kadang Kaki tuh yang di sebelah aku terus kayak agak geli ya membahasnya. Iya, kita gengsian deh. Terus kayak ada satu scene yang kayak aku yang udah stres banget, aduh gimana nih. Terus Kaki yang udah yang bener-bener bisa banget mengolah emosinya. Kaki kayak cuman pegang tangan aku gitu, terus kita kayak menangis bersama. Wow. Udah go public deh kita. Kayaknya di awal tuh emang agak takut ya karena kan itu menurut aku cuma bisa one take ya, karena harus mengulangnya tuh susah gitu. Jadi itu sih yang bikin tantangan banget buat aku. Sebenarnya sebelum adegan berdarah itu kita udah beberapa kali latihan tanpa darahnya dulu sih, baru pas take itu yang pas ada darahnya kayak gitu. Siap, terima kasih Rachel V-nya. Selanjutnya halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dijawab. Ini Hah? Oh ya. Ini sebenarnya saya singkat padat aja ya teman-teman, biar kita bisa menyelamatkan banyak waktu buat hal-hal yang berikutnya ya. Saya berperan sebagai Ilyasa. Doi adalah mandor di PT Gemaripa, which is memproduksi kain batik cap. Teman-teman tahu kan kain batik cap apa? Tahu? Saya nggak tahu, tolong jelasin. karena ini pada takut sama Pak Ilyasa bagaimana ya? Ya, udah itu satu. Dan di PT itu ya supaya lebih interesting kali ya, Ilyasa dan teman-temannya tidak peduli latar belakang orang-orang, maksudnya dia punya utang atau tidak, untuk bekerja di pabrik itu. Artinya apa? Kalian udah ngerti belum? Belum pada makan siang. Wah, gitu. Ya, itu. Nanti kita ceritakan ya, nonton dulu filmnya. Alhamdulillah bisa dikembangin karakter ini karena waktu itu ngobrol sama Mas Billy. Alhamdulillah Mas Billy punya ide yang bagus at that time. Ya, kita juga kebingungan karena selain saya, grup saya tuh ada Bu Laksmi, ada juga Mas Lucky Moniaga. Jadi ngobrol dulu nih sama Mas Billy, kita berempat lah, enaknya gimana nih, how do we cook it gitu. Terus tentunya dengan alasan beberapa alasan yang sayang sekali saya nggak bisa jawab.
yang berhubungan dengan film ini, akhirnya kita memilih dengan Gagap. Ini purely I have to give it to Mas Billy karena Mas Billy yang menawarkan, dan waktu itu juga kita nggak bisa dalam waktu yang cukup cepat kali ya that time. Jadi kita nggak punya waktu yang cukup lama gitu. Jadi emang harus diambil, dan alhamdulillah saya dapat Gagapnya itu dari teman saya sendiri SMA, namanya Hans. Gitu. Tapi dia Gagapnya Inggris. Hah? Berdiri yang ngomong tadi siapa? Ayo. Canda. Ya, wah akhirnya begitu dan diterapin and it worked out. Begitupun dengan karakter-karakter lain di film ini, semuanya juga dikasih kunci-kunci sama Mas Billy and it all worked out. Jadi alhamdulillah bukan karakter saya doang, karakter-karakter yang lain juga diberikan semacam ciri khas yang cuman dia yang pegang. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ama ini adalah seorang ibu yang berpikirnya sangat realistis. Jadi dia mengusahakan apapun yang dia bisa usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang yang membuat saya tertarik juga dengan Ama, di sini digambarkan seorang ibu bukan yang diglorify sebagai sosok yang sempurna, sosok yang pasti menjaga seluruh keluarga, tapi di sini Ama diperlihatkan bahwa dia dia realistis dan dia menjadi tumpuan dari keluarganya, tidak hanya keluarganya tapi lingkungannya, dan itu sebetulnya satu karakter yang buat saya menarik karena perempuan atau ibu itu tuh kalau kita tadi ngomong soal hutang gitu ya, ketika ibu sudah punya anak atau sudah memiliki keluarga, dia punya hutang untuk membahagiakan, mensejahterakan, menyamankan anak-anaknya, suaminya, lingkungannya gitu. Jadi di sini nih ada layer itunya yang saya lihat dari Ama gitu, dan itu yang membuat saya ingin memerankan Ama dan menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan terutama ibu punya beban itu gitu, punya kayak hutang yang harus diselesaikan sampai bahkan anaknya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal duluan gitu, sampai salah satu di keluarganya meninggal. Kalau tidak, hutang atau tugasnya dia itu tuh belum selesai gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat kita juga melihat bahwa ibu tuh sebagai sosok yang harus sempurna gitu. Di sini Ama adalah sosok yang sangat realistis, dan buat saya ini yang merepresent sebetulnya sebagian besar perempuan gitu, terutama ibu. So ya.